selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 sore ini dari berita Komisi 2 DPR RI yang meminta adanya sosialisasi masif dari penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, jelang pemilu serentak guna meminimalisir pelanggaran netralitas ASN dan TNI Polri. Guna meminimalisir pelanggaran netralitas ASN dan TNI Polri, Komisi 2 DPR meminta adanya sosialisasi yang masif jelang pemilu serentak. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang menekankan hal itu saat memimpin tinjauan persiapan pemilu di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurutnya, perlu ada peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas dari aparatur sipil negara. Terlebih dalam tinjauan disebutkan ada 46 ASN yang dianggap berpose foto dengan melanggar aturan. Meski begitu, Junimat meyakini pelanggaran itu terjadi karena faktor ketidaktahuan. Sehingga perlu sosialisasi yang bertingkat dari kabupaten hingga provinsi. Kalau tadi disebutkan ada 46 ya ASN, mungkin ketidaktahuan. Contoh misalnya, saya contoh sekarang. Kalau dulu kan tidak salah, Sarangeong, kan tidak salah begini. Nah sekarang sudah salah. Faktor ketidaktahuan dan bukan faktor kelalaian. Nah ini yang perlu disosialisasikan oleh Pemprov, Pemkab, Pemkot kepada para ASN. Saya kira itu saja. Terkait netralitas, penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin mengungkapkan akan menindak tegas ASN yang terbukti tidak netral selama tahapan pemilu 2024. Bukan lagi mengingatkan, harus lebih keras, lebih kuat mungkin kami ingatkan. Nasib kalian itu sangat tergantung dari perilaku 3 bulan ini. Ya hati-hati. Masa nasib kalian harus berakhir hanya gara-gara gestur, hanya gara salah omong, salah bicara dalam 3 bulan ini karena dianggap melanggar hukum-hukum pemilu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi 1 DPR RI menilai kehadiran pengungsi Rohingya berpotensi menjadi permasalahan sosial dengan warga setempat dan menambah beban pemerintah daerah. Komisi 1 DPR RI menekankan pentingnya antisipasi masalah sosial akibat pengungsi Rohingya di Aceh, mengingat sejumlah pengungsi dianggap berperilaku kurang baik dan dikhawatirkan merugikan masyarakat setempat. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syah Fikarno menilai kehadiran pengungsi Rohingya berpotensi menjadi permasalahan sosial dengan warga setempat, serta menambah beban pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah pusat dapat menuntut lembaga kemanusiaan untuk menangani permasalahan tersebut. Pasalnya, penanganan pengungsi Rohingya saat ini justru terlalu dibebankan kepada masyarakat setempat, terlebih soal bantuan makanan. Jelas mereka itu tidak memiliki kemampuan bahasa Indonesia, tingkat pendidikan juga tidak diketahui dengan jelas, dan berpotensi menjadi masalah sosial. Ya, kenapa? Karena kan ketika mereka lari, mereka kan pasti akan berusaha mencari hidup, terus bisa berpotensi melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Nah, ini yang harus ditangani dengan baik, dengan sensitif, ya, dengan hati-hati. Di sini pemerintah harus bisa menuntut kepada UN agency ataupun juga lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya untuk bisa menangani permasalahan tersebut, gitu ya. Jadi jangan semuanya dibebankan kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia. Kenapa? Karena kehadiran mereka di sana saja bisa berpotensi membuat permasalahan sosial. Sebelumnya, gelombang imigran Rohingya yang berdatangan ke Aceh sempat mendapat penolakan dari warga karena dinilai tidak mengindahkan norma-norma setempat. Meski begitu, warga Aceh tetap memberikan bantuan makanan dan bahan bakar agar pengungsi dapat melanjutkan perjalanan kembali. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi berikutnya yaitu dari Komisi 6 DPR RI yang mendorong penguatan kewenangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dinilai berperan penting dalam melindungi masyarakat serta menjadi lembaga yang mampu menyelesaikan permasalahan perlindungan konsumen. Komisi 6 DPR RI meminta para calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan perlindungan konsumen di era ekosistem digital. Anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi menyampaikan hal itu dalam rangkaian Fit and Proper Test di Senayan, Jakarta.
Pada kesempatannya, ia juga mendorong penguatan kewenangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, sebab keberadaan BPKN sangat strategis dalam melindungi masyarakat. Lebih lanjut, Intan mendorong Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk direvisi. Mengingat relasi ataupun posisi konsumen dengan pelaku usaha seringkali tidak seimbang. Intinya adalah bagaimana penguatan kewenangan dari BPKN. Salah satunya adalah pembentukan Komisi Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kenapa? Karena berangkat berbagai aduan yang juga masuk ke Komisi 6, terakhir adalah antara lain kasus Mekarta. Nah, di situ kan sebetulnya bisa terlihat bahwa BPKN ini tidak banyak yang bisa dilakukan. Dan kadang-kadang untuk berbagai sengketa konsumen untuk produk, apakah itu consumer products ataupun makanan, masyarakat menyampaikan bahwa lebih banyak diselesaikan oleh YLKI. Ini tentu harus menjadi perhatian Bapak dan Ibu. Keberadaan BPKN ini sifatnya besar, nasional, kemudian anggarannya adalah APBN. Kewenangan BPKN diharapkan tidak hanya sekedar membuat kajian. BPKN harus menjadi lembaga yang masuk ranah implementasi atau pelaksanaan, sehingga dapat terlibat saat terjadi masalah perlindungan konsumen. Andri Dantemi, TVR Parlemen, melaporkan. 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 menjadi masa kampanye pemilu 2024 yang dilanjutkan dengan masa tenang selama 3 hari, yaitu 11 hingga 13 Februari 2024. Para calon anggota legislatif DPR RI, DPRD seluruh Indonesia dari 24 partai politik, calon anggota DPD RI, maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden diberi waktu 75 hari untuk menyampaikan visi misinya. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali bersama kami di TVR 17. Penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu harus menjaga netralitas dan integritas, terutama dalam menertibkan pemasangan alat peraga kampanye atau APK, sesuai aturan hukum yang berlaku. Netralitas ASN dalam pemilu jangan menjadi isu yang dapat menimbulkan ketegangan dan kesalahpahaman, agar nuansa kegembiraan pesta demokrasi tidak hilang, dan salah satunya yaitu melalui edukasi tentang netralitas ASN maupun pelaporan pelanggaran netralitas ASN. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 menjadi masa kampanye pemilu 2024. Setelah masa kampanye, tahapan pemilu memasuki masa tenang selama 3 hari, yaitu 11 hingga 13 Februari 2024. Selama 75 hari, para calon anggota legislatif DPR RI, DPRD seluruh Indonesia dari 24 partai politik, calon anggota DPD RI, serta pasangan calon presiden, wakil presiden dibolehkan menyampaikan visi misi, program, maupun citra diri dengan berbagai metode, misalnya pertemuan atau mengumpulkan massa, memasang alat peraga,
ataupun melalui media massa dan media sosial. Dengan dimulainya masa kampanye, penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, harus mampu menjaga netralitas dan integritas dalam menertibkan pemasangan alat peraga kampanye atau APK sesuai aturan hukum yang berlaku. Panwaslu di tingkat kecamatan harus diberi pemahaman agar tidak tebang pilih. Publikasi melalui media massa dan media sosial juga jangan dihambat, selama memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dan bukan penyebaran berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, serta kampanye hitam atau black campaign. Sinergi dengan aparat penegak hukum dalam penertiban dan pengamanan selama masa kampanye juga harus terjalin baik. Mereka mencabut misalnya spanduk di depan di pekarangan rumah penduduk. Itu tidak boleh. Ya, kalau dihubungkan dengan pasal 551, ya mereka secara hukum sudah melanggar ya aturan memasuki pekarangan tanpa izin. Nah, ini mesti dipahami sama Bawaslu. Saya sudah sampaikan dalam beberapa pertemuan. Netralitas ASN maupun penjabat kepala daerah selama masa kampanye juga mutlak. Jika penjabat kepala daerah tidak netral, bukan tidak mungkin terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan praktek kecurangan yang ujungnya berdampak pada perhitungan suara. Kepala daerah juga wajib mengingatkan ASN di lingkungannya secara terus-menerus agar tidak terlibat politik praktis maupun tindak pidana pemilu. Meski begitu, netralitas ASN dalam pemilu jangan menjadi isu yang menimbulkan ketegangan dan kesalahpahaman, karena bisa menghilangkan nuansa kegembiraan pesta demokrasi. Yang perlu dilakukan adalah mengedukasi masyarakat tentang netralitas ASN dan mau melaporkan setiap pelanggaran netralitas ASN. Netralitas di satu sisi penting, ya. Tapi di sisi lain jangan sampai isu netralitas itu menjadi sebuah ketegangan, ya, yang menjadikan pemilih itu tidak nyaman gitu loh. Disiplin di satu sisi, jangan sampai mengorbankan pemilu yang bersukaria, gitu loh. Jadi harus pandai memilahnya. Ya. ASN itu sendiri tidak kehilangan hak pilihnya. Secara undang-undang dia berhak untuk memberikan pilihan. Nah, yang tidak boleh kan ikut kampanye, ya, menjadi pengurus atau anggota tim sukses. Usai masa kampanye pada 14 Februari 2024 menjadi hari pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia. Partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya turut menentukan kesuksesan pemilu 2024, termasuk pemilih muda yang akan berusia 17 tahun sebelum hari pemungutan suara. Dengan tidak diperbolehkan lagi penggunaan surat keterangan atau suket, pemilih muda maupun masyarakat yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik harus difasilitasi secara cepat oleh Pemda. Pemilih pemula yang tadi di beberapa SMA mereka harus kita lakukan perekaman jemput bola, ya, datang ke sekolah-sekolah. Nah, tadi kita dorong supaya memang terus berkoordinasi dengan KPU untuk bisa memetakan sekolah-sekolah atau daerah-daerah mana yang pemilih pemulanya masih perlu kita catat segera. Terlibat lebih aktif lagi, lebih proaktif lagi untuk bisa bersama-sama bersinergi untuk memaksimalkan terkait dengan DPT tambahan, terutama bagi mereka yang akan berusia 17 menjelang pemilu 2024. Pemirsa, tingginya curah hujan membuat debit air di sungai, danau, maupun drainase meluap dan terjadi banjir di berbagai daerah di Indonesia. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, banjir terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dari tanggal 2 hingga 23 November 2023, banjir telah terjadi di 23 lokasi di Indonesia. Untuk itu, anggota Komisi 5 DPR RI, Tamanuri, mendorong pemerintah untuk melakukan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir guna antisipasi terjadinya banjir. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami, Umam Hidayat. Baik pemirsa TVR Parlemen, memasuki musim hujan, sejumlah wilayah yang ada di Indonesia telah diketahui telah dilanda banjir. Beberapa wilayah tersebut yakni wilayah Bogor, Malang, Lampung, dan juga wilayah-wilayah lainnya yang memiliki potensi banjir. Dan pemirsa, sangat disayangkan bahwa kejadian tersebut terus berulang di Indonesia setiap memasuki musim penghujan. Dan pemirsa, bagaimana penanganan dan juga antisipasi dari pemerintah dan juga DPR RI terkait hal tersebut? Langsung saja kita berdiskusi dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Tamanuri dari fraksi Partai Nasdem daerah pemilihan Lampung II. Baik Pak, bagaimana antisipasi yang sudah dan akan diperbarui oleh pemerintah selama ini Pak untuk terkait hal tersebut? Yang pertama, kita lihat dulu secara global ya. Daerah Lampung itu daerah yang punya potensi untuk banjir semua. Karena apa? Karena banyaknya sungai-sungai yang besar. Di samping itu juga erup daripada laut. Nah, oleh karena itu apabila satu hal yang terjadi seperti andai kata selama bulan kemarau ini ada 3-4 bulan ini, tentu orang banyak merasa tidak akan terjadi banjir lagi. Jadi sembarangan aja buang sampah segala macam. Yang siokianya siring-siring atau drainase yang digunakan untuk mengalirkan air secepat mungkin, tapi karena selama 3-4 bulan ini sudah banyaknya sampah-sampah yang berada di situ mengakibatkan suatu kebanjiran. Oleh karena itu harapan kita adalah supaya masyarakat ini betul-betul punya rasa tanggung jawab, karena yang kena banjir itu bukan orang-orang di atas, tapi orang-orang yang berada di pinggir sungai ataupun di bantaran-bantaran sungai. Nah, sebetulnya mereka ini yang pertama kali harus bertindak yang agak kontinu dalam rangka membersihkan daerah-daerah aliran sungai itu, kemudian drainase itu. Di samping itu tentunya harapan kita kepada pemerintah supaya menjelang musim penghujan ini sudah diadakan satu tim untuk melihat, memantau daerah-daerah mana yang kemungkinan besar akan terjadi banjir. Umpama saja sekarang ini daerah yang biasa kebagian banjir banyak itu Lampung Selatan sampai ke Pardasuka, sampai ke sudah itu di Waikanan, sudah itu lagi di Tulang Bawang, itu tempat-tempat banjir. Yang banjirnya bukan gampang-gampang, bisa menenggelamkan satu desa. Nah, oleh karena itu harapan saya adalah supaya kita bertanggung jawab semua. Pemerintahnya mengarahkan, masyarakatnya juga ikut serta. Kemudian pemerintah juga menyiapkan dana untuk memperbaiki drainase yang semakin hari sudah semakin tidak baik. Karena apa? Karena di Lampung itu sungainya adalah berasal daripada Bukit Barisan. Nah, dia sampai ke hilir itu terlalu banyak pendangkalan yang tadinya sungai itu sangat berperan untuk mengalirkan air. Karena pendangkalan ini yang sioknya air itu mengikuti sungai, ini bukan, dia melimpah ke kiri kanan. Kalau dari pandangan Bapak sendiri terkait dengan kesiapan Indonesia menghadapi musim hujan dan juga banjir ini, bagaimana Pak saat Bapak sudah mengunjungi dari daerah pemilihan Bapak sendiri? Ya tentu,
Karena kami berkunjung ke daerah itu sebelum datangnya hujan. Ini kan baru 45 hari ini hujan, tapi 45 hari ini sudah mengakibatkan satu banjir. Nah, harapan kita adalah supaya mari bersama-sama, pemerintahnya, aparat desanya, kemudian orang-orang yang berada di pinggiran itu, supaya tidak ada waktu setiap hari Jumat atau setiap hari Minggu mengadakan perbaikan di sana sini, sehingga alir air akan cepat lari ke sungai, lari ke laut. Tanpa itu tidak mungkin. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya. Baik pemirsa, itu tadi diskusi kami dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Taman Nuri, dan beliau berpesan bahwa diharapkan seluruh masyarakat untuk sama-sama bertanggung jawab dan juga mengadakan gotong royong untuk membersihkan saluran-saluran air agar banjir tidak terjadi. Baik pemirsa, itu saja yang dapat kami laporkan. Saya Umam Hidayat berserta kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan, bersama rekan kami, Vincent Aldi. Ya, terima kasih rekan Diva dan apa kabar pemirsa, kembali lagi dalam segmen media online bersama saya Vincent Aldi. Mari kita menuju ke berita yang pertama. Berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu Ketua Komisi 1 DPR RI puji Jenderal Maruli sebagai figur tepat untuk jadi KSAD. Pemirsa dapat menyaksikan di layar kaca Anda pemirsa berita-berita di media online yang pada hari ini menjadi tren berisi mengenai Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD di Istana Negara pada Rabu 29 November 2023 yang sebelumnya pemirsa menjabat sebagai Pangkostrat. Terkait hal ini pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menilai Maruli Simanjuntak memiliki kemampuan, pengalaman, serta karakter yang sangat tepat untuk menempati posisi orang nomor 1 di TNI Angkatan Darat. Sebagaimana diketahui pemirsa, Letjen Maruli Simanjuntak memiliki rekam jejak sebagai penggagas Manunggal Air yang membantu akses bersih dari Aceh hingga Merauke. Dan Maruli Simanjuntak juga diharapkan dapat meneruskan dan meningkatkan program kerja TNI di Angkatan Darat. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online yaitu Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI memastikan nyamuk Wolbachia tidak berbahaya. Seperti yang dapat pemirsa saksikan di layar kaca Anda pemirsa, banyak media yang berisi tentang berkembangnya berita terkait klaim keefektifan nyamuk Wolbachia dalam menekan angka demam berdarah dengue atau DBD menjadi sorotan berbagai pihak dan menimbulkan keresahan. Menjawab hal ini pemirsa, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Immanuel Melkiades Lakalena meyakinkan masyarakat bahwa program Wolbachia ini aman dan tidak menekan angka kasus dan maksud kami dan dapat menekan angka kasus DBD.
Dan sebagaimana diketahui pemirsa, peran WMP sebagai inisiator di berbagai negara sudah dibahas oleh Komisi 9 DPR RI bersama Menteri Kesehatan, peneliti UGM, serta Kepala Dinas Kesehatan DIY, dan hasil dari pengalaman dan riset Jogja selama lebih dari 10 tahun menerapkan program Wolbachia, yaitu program Wolbachia efektif menekan DBD tanpa terjadi hal yang berbahaya. Dan itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, Ketua Komisi 1 DPR RI yang memuji Jenderal Maruli sebagai figur yang tepat untuk jadi KSAD, serta Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI yang memastikan nyamuk Wolbachia tidak berbahaya. Kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.